adalah penjelasan data. Menurut Bernard, data adalah fakta kasar yang mengenai orang, tempat, kejadian, dan suatu penting untuk diorganisasikan. Data juga bisa diartikan sebagai hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu bentuk yang Data juga bisa diartikan sebagai hasil dari pengukuran atau pengamatan suatu variabel dalam bentuk kata-kata, warna, angka, dan lain-lain. Adapun beberapa fungsi data, yaitu sebagai acuan suatu kegiatan yang berarti bisa digunakan untuk tolak ukur membuat dan menjalankan kegiatan. Sebagai dasar perencanaan yang bisa digunakan untuk perencanaan agar lebih matang dan terarah. Yang ketiga, sebagai dasar membuat keputusan agar seseorang bisa membuat keputusan yang terbaik. Yang keempat adalah bahan untuk evaluasi agar hasil kerja dikerjakan selebih maksimal. Jenis-jenis data dibagi menjadi 5, yaitu berdasarkan cara mendapatkannya, berdasarkan simbolnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan cara pengumpulannya, dan berdasarkan skalanya. Berikut penjelasan secara singkatnya. Yang pertama, jenis-jenis berdasarkan cara mendapatkannya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang secara langsung, contohnya yaitu hasil wawancara. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, contohnya data. Yang kedua yaitu berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Data internal yaitu data yang diperoleh secara langsung dalam organisasi, contohnya yaitu data keuangan. Data eksternal adalah data yang diperoleh secara langsung dalam luar organisasi, contohnya data siswa dari sekolah lain. Yang ketiga yaitu jenis-jenis berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dapat diukur dan berbentuk angka. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk gambar atau simbol. Data secara pengumpulannya dibagi menjadi 3, yaitu silang, berkala, dan planet. Data silang yaitu data yang pengumpulannya di waktu tertentu, contohnya data laba persamaan. Data berkala yaitu data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Data panel yaitu data dari gabungan data silang dan deret waktu. Berdasarkan skalanya dibagi menjadi 4, yaitu nominal, radional, interval, dan rasio. Data nominal yaitu data yang diberikan pada objek, tidak menggambarkan objek tersebut. Contohnya data jenis kelamin siswa. Data ordinal yaitu data yang disusun menurut besarnya. Contohnya data kepuasan skala. Data interval yaitu data yang diurutkan suatu atribut. Contohnya data suhu di suatu tempat. Data rasio yaitu data yang diurutkan dan diukur. Contohnya yaitu berat badan dan tinggi badan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara peneliti untuk memperoleh data sebelum dijadikan informasi. Metode ini dapat digabungkan dengan beberapa metode. 1. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Ada beberapa contoh wawancara. 1. Wawancara terstruktur adalah pernyataan sudah disusun secara sistematis. 2. Wawancara tak terstruktur, pernyataan bersifat bebas tanpa daftar khusus. 2. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Ada 3 contoh observasi. 1. Observasi partisipasi. Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. 2. Observasi sistematis. Dilakukan sesuai prosedur dan faktor yang telah ditentukan. 3. Observasi eksperimen. Seperti yang dilakukan dengan mengendalikan unsur tertentu untuk melihat penggantinya. Yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan pelayanan tertulis kepada responden. Ada 3 contoh. 1. Kuesioner terbuka.
Konsen terbuka adalah responden bebas menjawab dengan kata-kata sendiri. Yang kedua, kuesioner tertutup adalah responden memilih jawaban yang tersedia. Yang ketiga ada kuesioner campuran adalah gabungan kuesioner terbuka dan tertutup. Pengolahan data menjadi informasi. Data merupakan sebuah proses pengubahan data menjadi informasi yang bermanfaat. Terdapat 3 metode dalam pengolahan data, yaitu pengolahan data secara manual, pengolahan data secara mesin, pengolahan dengan perangkat lunak. Umumnya proses pengolahan data menjadi informasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu input, proses, output. Berikut ini langkah-langkah pengolahan data menjadi informasi. 1. Pengumpulan, yaitu pengambilan data. 2. Pemeriksaan, yaitu pengecekan atau pengesahan data. 3. Penggolongan, yaitu pengelompokan data. 4. Penyortiran, yaitu penempatan unsur-unsur data. 5. Peringkasan, yaitu penyingkatan data. 6. Perhitungan, yaitu perhitungan atau penanganan data. 7. Penyimpanan, yaitu penyimpanan data. 8. Pengambilan kembali, yaitu pencarian kembali informasi yang telah disimpan. 9. Perbajakan, yaitu penggandaan informasi. 10. Persian, yaitu penyebaran atau perpindahan informasi. Data akan lebih struktur jika mengikuti langkah-langkah yang telah dijelaskan tersebut. Pengertian informasi. Kata informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information. Information sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu informationem yang berarti konsep, ide, atau garis besar. Informasi juga memiliki beberapa fungsi yaitu menjadi sumber pengetahuan, menjadi media hiburan, memengaruhi khalayak, menghilangkan ketidakpastian, menjadi sumber berita, menyatukan pendapat, menjadi sarana sosialisasi kebijakan. Jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi berdasarkan sifatnya. Informasi yang bersifat faktual adalah informasi yang berisi fakta atau peristiwa yang nyata. Informasi yang bersifat opini adalah informasi yang masih bersifat pendapat atau pemikiran seseorang. Informasi yang bersifat deskripsi adalah informasi yang berupa uraian khusus untuk menjelaskan sesuatu. Jenis-jenis informasi berdasarkan sifat keilmuannya. Informasi ilmiah adalah informasi yang dirancang khusus untuk kepentingan penelitian. Informasi tidak ilmiah adalah informasi umum yang dapat ditemukan untuk berbagai sumber. Jenis-jenis informasi berdasarkan dimensi waktunya. Informasi masa lalu adalah informasi yang membahas mengenai peristiwa yang telah berlaku. Informasi masa kini adalah informasi yang berkaitan dengan peristiwa pada masa sekarang sehingga datanya bersifat aktual. Jenis-jenis informasi berdasarkan sasaran penggunaannya. Informasi individu adalah informasi yang digunakan oleh pembuat keputusan dan kebijakan. Informasi komunitas adalah informasi yang ditujukan kepada publik, organisasi, atau sesuatu kelompok tertentu. Informasi berdasarkan tujuan penggunaannya. Informasi pengumpulan data adalah informasi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan melalui pengumpulan data. Informasi pengarahan adalah informasi yang menghasilkan yang menyelesaikan informasi yang menyimpang. Informasi pemecahan adalah informasi yang dikebutuhkan dalam pengambilan keputusan. Kak boleh minta waktunya sebentar buat tugas wawancara. Apa yang Kak ketahui tentang jurusan manajemen perkantoran? Jurusan manajemen perkantoran itu kayak ngurus surat, arsip, administrasi, sama resepsionis.
jurusan manajemen perkantoran? Karena jurusan ini berguna buat kerja atau buat hal yang lain. Bagaimana kakak mengatur waktu antara belajar dan tugas di sekolah? Biasanya aku bikin jadwal kalau lagi kosong itu nanti kita bisa ngerjain tugas sebelum santai, terus ya kayak gitu. Apa harapan kakak setelah belajar di sekolah di jurusan manajemen perkantoran? Harapanku setelah belajar di manajemen perkantoran, aku bisa lebih terampil, disiplin, dan paling utama berani berbicara kepada orang lain.